Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita lihat ya, hadis-hadis yang mana dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berisikan tentang syariat-syariat Islam ya, atau hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Dimulai dari ya eh, syarat niat kita ya dengan ya syarat amal kita dengan niat, kemudian pondasi kita sebagai seorang muslim ya, ataupun identitas kita juga ya sebagai seorang muslim itu apa ya, dari rukun iman, rukun Islam ya, sampai ke hadis-hadis sebelum kita bahas tentang bagaimana Allah melipat gandakan amal ya, amal yang diterima itu seperti apa ya, sampai bagaimana Allah lebih mencintai hambanya ya ketika hambanya melaksanakan atau beramal lebih dari yang Allah wajibkan atau amal-amalan sunnah lainnya ya. Masya Allah, itulah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat kepada hambanya ya. Begitu besar ya karunia Allah ya, sehingga kita itu seakan-akan ya diberi takdir oleh Allah ya, diberi pertolongan, diberi segala sesuatu itu seakan-akan Allah tunjang ya, Allah tingkatkan derajat kita ya. Dengan syarat ya kita ingin ya melaksanakan amalan tersebut ya. Nah, kita ada kemauan untuk melaksanakan amal tersebut ya. Kita lanjut sekarang ke hadis ke-39 ya. Al-hadits tasi wa thalathun ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul meringankan urusan seorang muslim ya. Kalau kita bicara hukum ya, setiap ada kesalahan pasti ada hukuman ya, atau ada balasan ya. Namun Allah dengan karunia-Nya sekali lagi dengan rahmatnya ya, Allah permudah urusan hambanya ya. Ketika ada ya kesalahan dari kita ya, Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan sebesar-besarnya ya. Seperti salah satunya ya, contohnya dalam hadis ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, dari sahabat Ibnu Abbas ya, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati ya, sungguhnya Allah telah ya melepaskan ya, menutup atau telah menghentikan perbuatan dosa ya seorang hamba ya, ketika apa? Al-khata'u wan nisyan ya, ketika dia berbuat kesalahan atau yang ia lalai, yang ia lupakan, wa mastukrihu alaiha, dengan yang dia terpaksa ya, dengan yang dia memang tidak inginkan aslinya ya, antara dia terpaksa atau lalai ya. Nah, inilah ya salah satu bentuk kaidah fikih ya, ketika ada seorang hamba lupa melaksanakan kewajiban ya, atau saat beramal kewajiban ada rukun yang terluput, maka ini salah satu hadis yang sangat sering dipakai oleh para ulama ya atas kaidah-kaidah beramal ya. Kaidah fikih yang sering dipakai oleh para ulama yaitu ya di hadis yang lain, rufi al khoto an nisyan wal rufi al khoto an rufi'a al qalam rufi al qalam anil khoto wa nisyan ya, telah diangkat kolam ya, maksud catatan dalam amal keburukan atau dosa bagi orang yang eh, keliru ya, nggak sengaja atau lupa, lalai ya. Maka seperti di hadis ini juga ya. Nah, maka kedua hadis ini ya menjelaskan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa atau catatan keburukan bagi orang yang tidak sengaja, lalai atau terpaksa ya. Nah, seperti di hadis ini ya. Inna Allah tajawaza. Tajawaza ya tajawazu itu artinya cukup, berhenti. Nah,
menghentikan catatan keburukannya, dosanya, ya. Jadi Rasulullah SAW ya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhenti untuk menghukumi, berhenti untuk menghardik ya hambanya Allah ketika dia yang pertama apa? Khotok ya, khotok ya, akhto ayuhti itu salah ya, berbuat kesalahan. Maksudnya apa ya? Ketika dia nggak sengaja, keliru gitu ya. Nah, ketika dia nggak sengaja ya, maka Allah ampun dia ya. Allah tidak catat perbuatan keburukan atau dosanya dengan syarat tidak sengaja. Yang kedua, anisyan, nasiyayansa, lupa, lalai, terluput ya. Karena ya al-insanu makani khotok wanisyan ya, manusia itu tempatnya keliru dan juga lupa. Itu watak manusia. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan juga pasti pernah lupa akan tanggung jawabnya, ya. Maka ketika kondisi itu terjadi pada amalan wajib atau tanggung jawabnya secara syariat, Allah mengampuninya, ya. Allah tidak catat perbuatan dosanya. Walaupun jangan kita menjadikan suatu alasan terus-menerus ya. Tentu ini sebuah kekurangan, ya. Setiap amalan yang ada bentuk keringanan berarti itu ada kekurangan di situ, ya. Nah, misalkan kalau kita safar, ada masyakoh namanya. Masyakoh itu keberatan. Ya, sesuatu keberatan manusia itu kan sebenarnya kekurangan manusia, ya, karena dia gampang letih, ya, fisiknya kurang baik, ya. Nah, dan setelahnya itu sebuah kekurangan. Yang mana Allah berikan keringanan pada kekurangan-kekurangan tersebut. Sama, ya, seperti tanggung jawabnya atau saat dia beramal kewajiban, ya, dia melakukan kesalahan, ya tentu, ya, keliru atau dia lalai, ya, lupa, itu sebuah kekurangan, ya. Namun Allah ampuni. Inilah bentuk rahmat Allah. Kita yang salah tapi Allah maklumi, gitu ya. Wa mustukrihu alaih. Dan yang ketiga itu ketika dia istakroha yastakri itu membenci ya. Terbenci ya. Jadi meminta sesuatu yang dibenci atau dipaksa ya dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya ya. Ketika dia dipaksa untuk melakukan amalan tersebut ya. Salah satu contohnya apa? Kalau khotok ini ya, ini kisah yang paling terkenal ya. Ketika Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriah berperang Badar ya, ada dua sahabat ya sebagai pendampingnya Rasulullah. Ya, mereka berpendapat atas tawanan Badar. Ini sering sekali Anda kisahkan ya. Nah, mungkin yang masih ingat atau sudah bosan mungkin ya. Ya, boleh kita meroja atau menyimak saja ya nggak masalah. Ya, namun yang belum tahu ya boleh kita pelajari lagi ya. Abu Bakar itu berpendapat pada tawanan Badar ya. Wahai Rasulullah, agar menguntungkan kaum muslimin, tawanan Badar ini dibebaskan dengan tembusan ya. Jadi kita dilihat kemampuan dari tawanan-tawanan tersebut. Ya ada yang mampu ya dinaikkan harganya. Kalau yang kurang mampu ya sebisanya aja. Ya, sebelum atau sambil menunggu dibebaskan, Abu Bakar berusul bahwa mereka yang bisa baca tulis harus mengajarkan anak-anak di kota Madinah untuk bisa baca dan tulis. Itu pendapatnya Abu Bakar. Jadi nggak dieksekusi ya, karena hanya satu pembesar Quraisy yang dieksekusi kan saat perang tawanan Badar itu, di antara tawanan Badar. Kemudian yang kedua pendapatnya Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa karena mereka itu musuh Allah, kita harus penggal ya. Tidak ada balasan yang lebih pantas daripada melakukan kekejian ya selain dibunuh ya. Maka seperti hadis sebelumnya ya, ketika uh, ada yang berani melawan walinya Allah, ya maka boleh kita ajukan peperangan baginya. Ya, ketika sudah berani mencelakakan waliullah, ya yang paling utama itulah Nabi dan juga Rasul, kita boleh perangi, ya, apalagi sampai bertumpah darah kan, karena mereka yang mulai, ya, an-nafsu bin nafsi, balas, ya. Hmm. Layak telu nafsan illa bil haqq. Ini salah satu yang hak, ya. Tidak membunuh seseorang kecuali yang dalam jalan kebenaran. Nah, ini
kata Umar ini, saatnya kita boleh membunuh ya nyawa seseorang ya. Namun Rasulullah SAW dengan ikhtiarnya usahanya memilih pendapat Abu Bakar ya, membebaskan tawanan dengan tembusan. Qadarullah, Allah menegur Rasulullah dalam salah satu ayat ya, Allah menegur ya, bagaimana kamu bisa ya menghukumi sesuatu kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuhku? Kenapa engkau memberi kebebasan bagi mereka? Ya, artinya di sini apa? Allah mendukung pendapatnya Umar dan akhirnya ya singkat cerita Abu Bakar dan Rasulullah itu keduanya menangisi pendapatnya atau menyesali pendapatnya. Ya dan ketika Umar datang menanya, bertanya kepada keduanya dan dikisahkan turunnya ayat tersebut, Umar pun ikut menangis ya. Nah, nah itulah ya. Itu salah satu bentuk kesalahan. Setiap manusia ada kesalahan. Anisian, ya. Lupa. Siapa sih yang nggak pernah lupa gitu kan? Rasulullah aja selalu diingatkan oleh Allah, ya kan? Jadi Rasulullah itu maksum, tapi tidak luput dari kesalahan juga. Ya. Artinya dia berbuat kesalahan langsung dibetulkan Allah, gitu ya. Nah, kalau kita salah kan kita nggak tahu, ya. Atau kita beramal kan kita nggak tahu salah atau benarnya, ya. Nah, yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Ya, ini kisahnya Ammar bin Yasir ya. Nah, kita bisa merojah kembali ya pada Sirah Nabawiyah, Ana pernah kisahkan ya, dua eh, syahidah dan syahid dalam Islam, yaitu Sumayyah dan juga Yasir ya, karena Amr bin itu orang Persia bukan orang Saudi, makanya nggak banyak kerabat. Ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dan juga Abu Jahal ya, maka nggak banyak yang membela, dan pada saat itu kaum muslimin belum kuat ya, karena Ammar bin Yasir ketahuan keluar dari Baitul Arqam saat mempelajari syariat Islam ya, ya maka dibunuh dengan keji ya. Eh, Dibunuh dengan keji, pertama Sumayyah ya yang disulak ya, ditusuk dari bawah sampai atas, dan juga Yasir ya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma ya, yang ditarik ya, sendi-sendi tubuhnya oleh kuda ya. Dan akhirnya ya Ammar bin Yasir ya, harus mengucapkan Latta wal Uzza ya, Latta wal Uzza ya. Itu bentuk kesyirikan ya, tapi karena dia dipaksa Rasulullah mengampuni. Nah, inilah bentuk ya aplikasi langsung pada zaman Rasulullah ya, tiga perbuatan dosa ya, atau tiga uh, kekurangan pada manusia yang Allah maklumi ya, yang Allah tidak catat sebagai perbuatan dosa atau keburukan ya. Maka dari itu ya kita aplikasikan pada zaman sekarang ya. Sholat ya, misalkan ya, kita baru ingat ya bahwasannya ada rukun yang, atau bahkan wajib atau rukun yang terluput sudah beberapa hari, ya silakan saat ingat itu disempurnakan ya. Kalau rukun kan ulang satu rakaat, kalau wajib ya sudah cawi sudah gitu kan, ketika ingat gitu kan. Nah, itulah bagaimana kita diampuni ya. Bahkan kalau sampai akhir pun kita nggak ingat ya. Nah, ya sudah, anisyan, nama juga kita lupa ya, terluput ya. Atau puasa ya kan, ini sering sekali ya. Bahkan ya, para ulama, beberapa ulama membiarkan ketika seseorang lupa ya, di tengah hari dia iftar atau berbuka ya, sampai dia bisa meneguk air, baru setelah itu diingatkan ya. Sebelum sering sekali ketika di mahat atau di pondok kita mengaplikasikan itu. Jadi kalau ada saudara kita tahu dia lagi puasa sunnah atau rutin puasa sunnah, tiba-tiba dia makan atau minum, ya biarkan sampai dia meneguk air ya, nggak masalah ya. Jadi ketika dia bisa melanjutkan puasa karena lupanya, dia melanjutkan masih dalam keadaan prima gitu ya. Karena kasihan juga kadang makan kering gitu kan. Nah, dia baru belum di tengah hari harus melanjutkan puasa dengan keadaan leher yang kering gitu. Ya, wallah alam, inilah ijtihad para ulama. Salah satu sumbernya hadis ini. Ya. Nah, ya bahkan ya dalam kebohongan para ulama memperbolehkan ketika kita terpaksa. Ya, padahal kita tahu bohong itu kan dosa besar.
ya, yang mana derajatnya lebih tinggi dari perbuatan maksiat yang lain. Tapi ketika kita terpaksa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para ulama apa berijtihad bahwa boleh kita untuk berbohong ketika dalam keadaan terpaksa. Kita lanjut ke dalam penjelasan mufradat dari hadis ini, ya. Tajawaza ya tajawazu itu secara bahasa artinya cukup, ya, atau menghentikan, ya. Namun maksud di hadis ini itu memaafkan, ya. Allah tidak catat lagi, ya, menghentikan catatan perbuatan buruknya pada amalan atau dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia keliru, ya, lupa, lalai ataupun terpaksa, ya. Li, ya, untuk aku, ya. Nah, maksudnya sini, ya, diperintahkan kepada Rasulullah, ya, agar menjalankan, ya, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa jangan dihukumi lagi, ya, jangan dihadik bagi orang-orang yang lupa, lalai, dan juga terpaksa. Ummati, ya. Nah, umat yang diberikan tanggung jawab kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, ya. Karena tanggung jawab Rasul itu menyampaikan, bukan merubah, ya. Ya, karena merubah itu kan berarti ada beberapa orang pasti terpaksa. Padahal di ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, la ikroha fid din. Ya, kenapa? Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, telah jelas yang mana yang lurus, yang mana yang benar, yang mana yang goy. Goy itu sesat. Faman yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La nufisama laha. Ya, ketika orang sudah, ya, suci, ingin menyucikan dirinya, tidak akan terlepas dari hidayahnya Allah, ya. Allah sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, inilah, ya, ketika kita ingin beramal, ya, walaupun kita salah, banyak salahnya, tapi Allah tahu kita berusaha untuk berubah, untuk menegakkan syariat Islam. Allah nggak bakal menyia-nyiakan kok, ya. Ya, ketika muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa banyak orang berbuat kebaikan tapi kok nggak dapat hidayah? Dia belum mencari kebaikan dalam kebenaran agama. Kalau dia cari, insya Allah kasih jalan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-khata. Akhta ayat itu salah. Ya. Nah, membuat kesalahan, ya, atau kekeliruan. Misalnya, seseorang bermaksud membunuh orang kafir, namun ternyata yang dibunuh adalah seorang Muslim. Ini pernah terjadi, ya, pada perang, anda lupa, ya, antara Khandaq, ya, perang Parit. Ya, mungkin perang Parit karena bukan perang Uhud, ya. Ada seorang sahabat membunuh musuhnya, ya. Dan ketika mau dibunuh itu orang tersebut bersyahadat. Namun kata sahabat ini, orang itu syahadat untuk mengamankan dirinya, tetap dibunuh. Kata Rasulullah, la qatalata nafsan musliman. Ya, kamu telah membunuh seorang muslim, maka diperintahkan untuk membayar dia. Ya, ini keringanan, seharusnya kan dikisos. Ya. Nah, atau contoh yang lain, ya banyak ya kayak tadi Anda contohkan sholat, puasa, dan hal-hal yang lain. Ya. Anisyan, ya, lawannya ingat, ya. Nah, diddu dzikr, ya. Nah, tadzakkara tadzakkar itu mengingatkan. Makanya zikir itu apa? Kita mengingat keagungan dan kekuasaan Allah, ya. Kita harus tahu nih, kita kan sering berzikir. Zikir itu apa sih kalau ditanya? Apa beda dengan doa? Zikir itu mengingat kekuasaan dan keagungan Allah, atau lebih tepatnya mengingat asma wa sifat, ya. Kalau doa itu ya doa, ya, da'aya do'u, meminta, ya. Nah, nasia yang saya itu lupa, ya, lawannya ingat, ya, lawannya dzikir, ya. Ketika lupa, ya, seperti tadi dalam puasa, ya, lupa nggak apa-apa, sudah salah kan. Nah, tapi Allah memakluminya, ya. Nah, istakroha yastakrihu, terpaksa, ya. Nah, ketika dia dibebani sesuatu yang dia terpaksa, ya nggak apa-apa, ya. Nah, inilah bagaimana Allah memberikan keringanan pada hambanya ketika amal-amal yang lupa, lalai, ataupun terpaksa. Ya, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini, ya, makna global, atau bisa kita
ambil ini adalah kaidah dalam fikih, ya. Karena kaidah-kaidah fikih itu bisa diambil dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang mujmal. Apa itu mujmal? Umum, ya. Makna mujmal di sini atau makna umum sebagai kaidah fikih kita, ya, orang melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa tanpa sengaja, baik keliru, lupa ataupun terpaksa, ya, tidak akan mendapatkan hukuman di akhirat atau tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Nah, ini telah ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi bukan berarti kita menetapkan orang, oh kamu nggak berdosa. Nanti orang bertanya, kamu siapa bisa netapin orang dosa nggak dosa? Ini hadisnya. Kan kita kan hanya mengamalkan wahyunya Allah, ya kan? Nah, Allah telah, ya, menetapkan bahwa, ya, ketika dia lupa apa, ya, itu tidak dicatat sebagai amalan keburukan, ya. Sholatnya tetap sah, puasa masih bisa dijalani, ya. Kemudian ketika membunuh namanya qatlu khoto bukan qatlu amdan, dan seterusnya, ya. Yang kedua, unsur fikih dalam hadis ini karunia Allah memberikan kemudahan bagi seluruh manusia, ya. Dalam kesulitan, dalam masalah, Allah berikan karunia kemudahan bagi kaum muslimin, ya. Nah, ketika, ya, eh, seperti Bani Israel misalkan, ya, ketika mereka lupa dan keliru, ya, Allah akan tetapkan mereka sebagai siksa, ya. Berbeda dengan kaum Nabi Muhammad, ya. Bahkan ketika diajarkan sebuah doa, ya, maka dan doa ini memang dikabulkan, ya. Doa itu terus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Rabbana la tahmil alaina isron kam hamaltahu. Ya, ya Allah, jangan Engkau membebankan kami, ya, terhadap beban alladzina min qablina yang berat seperti kaum-kaum yang sebelumnya, ya. Inilah usaha kaum muslimin yang akhirnya dikabulkan oleh Allah, ya kan? Ya, makanya ini salah satu doa yang mana sangat besar karunia kepada kita. Ini kalau di ruqyah kan dibaca, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami Allah, jangan kau pikulkan kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ini kaidah, ya. Jadi dalam usul fikih ada dua bentuk menghukumi, ya. Ada bentuk doa. Jadi Allah itu menyuruh kita berdoa. Pada Allah sudah tetapkan hukumnya agar apa? Agar kita tuh selalu bersyukur. Selalu kita mengharapkan ampunan Allah. Jangan ketika kita lupa, lalai, terpaksa, ya sudah kita bebas. Enggak, ini nih karunia Allah, syukuri. Jangan merasa bebas ketika Allah beri karunia, kita malah jumawa atau angkuh, jangan. Ingat, semua ini tuh sebelumnya Allah bebankan loh. Hanya kita diberi karunia, umat kita diberi karunia khusus. Bersyukur, ya. Jangan malah angkuh, ah bebas saya camen nama juga lupa ya. Bebas. Enggak, jangan gitu. Udah tahu lupa, ya dia harus punya rasa bersalah, ya. Nah, sense of belongingnya tuh ada gitu loh. Rasa tanggung jawabnya, jangan karena dia lupa, luput, ketidaktahuan, ya dia terus menerus memaklumi, akhirnya memudahkan untuk suatu hal yang lupa gitu. Ya nama juga lupa, ya nama juga lupa, terus terus dipakai. Akhirnya apa? Nih ayat nggak kepake nih hikmahnya, ya. Udah susah-susah, ya. Nah, bukan susah, ya udah kita diberikan kemudahan yang begitu melimpah karunia, sama kita malah diremehkan, ya. Istilah kata kalau orang sodakoh kepada target yang salah gitu, ya. Kan kita nggak pengen sodakoh kok orang malah beli sesuatu yang diharamkan, padahal niat saya untuk dia beli makan, kan salah target kasarnya, ya. Sama, kita beri karunia kemudahan kok kita malah angkuh, malah kita lalai, makin lalai, ya salah target kasarnya, ya. Bukan kita sebagai seorang yang beriman kalau gitu dong, ya. Itu tafsiran dari ayat tersebut, ya.
Kemudian di surat Al-Ahzab ayat kelima, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtotum bih." Ya, ini narasi telah menetapkan dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian khilaf, ya lupa, salah, keliru. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, ya. Tetapi yang ada dosanya apabila disengaja dalam hati kalian, ya. Nah, jadi ya di sini dibedakan ya, amdan sengaja sama khot'an, ya. Lalai atau lupa, ya. Hmm. Nah, banyak ya ayat-ayat yang lain ya. Hmm. Tentang bagaimana Allah ya mengampuni dosa bagi orang yang lalai, luput atau terpaksa. Ya, namun Allah membalaskan dosa bagi orang-orang yang sengaja ya atau niat untuk berbuat kemaksiatan atau keburukan ya. Bahkan hanya niat aja seperti di hadis sebelumnya, kalau kita niat dan namun kita belum beramal, bahkan kita menahan karena kita takut kepada Allah, Allah berikan satu kebaikan. Nah, kalau dipikir kan nggak adil gitu ya. Tapi inilah ya, takdir Allah, ya kan? Ya, orang berbuat keburukan ditahan aja dapat kebaikan, ya, masya Allah. Unsur fikih yang ketiga dalam hadis ini, diampuni dosanya bukan berarti terbebas dari tanggung jawabnya. Ini dia. Jangan kita malah mudah-mudahkan kita berbuat kelalaian, ya. Tetap kita tanggung jawab, tetap, ya. Nah, ketika kita lupa, lalai, atau misalkan bahkan merugikan orang lain, tetap ada hukum tanggung jawabnya. Ini namanya jinayat, ya. Kriminal ya dalam Islam itu. Ya, tetap dia harus dihukumi tanggung jawabnya dia. Merugikan barang orang lain atau eh, menghilangkan barang orang lain, ya merugikan, tanggung jawab tetap, ya tetap tanggung jawab, ya. Nah, seperti dalam ayat 92 surat An-Nisa, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlih, ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin gak sengaja, apa kata Allah? Fatahriru raqabah, maka bebaskanlah seorang budak mukminah perempuan. Ya, banyak ulama itu mengkiaskan boleh laki-laki. Ya, walau alam kalau lihat dari ayatnya, ta'abudinya, secara zohirnya, perempuan. Wadiyatan, ya, untuk memberwadiah. Musallamatun ila ahli, sebagai wadiyah, pembayaran, ya, denda, ya, wadiyah itu denda untuk menyelamatkan dia dari perbuatan dosa kepada keluarganya, ya. Atau bayar dia juga bisa, ya. Hmm. Kalau nggak salah anak lupa ya, 80 unta betina yang hamil, ya. 40 hamil, 40 enggak. Oh alam singkatan itu, ya. Ada dia khusus untuk kotel, ya. Ya, jadi ada kotel. Itu ada tiga tingkatan kan. Amdan sengaja, khoto itu nggak sengaja, shibu amdan itu shib kotlu amdan, shibu amdan, khoto sengaja, setengah sengaja, sama benar-benar nggak sengaja. Kalau sengaja niat, kalau nggak sengaja, setengah sengaja, niat itu mencelakakan, kayak melukai, tapi terbunuh. Itu nggak dikisos, cuman diahnya besar. Ya. Kalau nggak salah 80 unta, 40 hamil, 40 enggak. Dan itu harus dia sendiri, nggak boleh dibantu keluarga lain. Kalau khotul khoto yang nggak sengaja, nggak ada niat mencelakakan atau membunuh, maka 80 unta dan boleh dibantu keluarganya. Ya, itu contoh dari jinayat. Ya. Nah, yang keempat unsur fikih dalam hadis ini, contoh-contoh kasus dalam Al-Quran dan Sunnah terhadap hadis ini. Khoto, nisyan, istiqroh atau kurh. Ya. Nah, yang pertama keliru dalam membunuh. Ya tadi. Ya. Nah, maunya membidik binatang karenanya orang. Ya. Orang Muslim dan kafir tetap dia nggak dikisos, tapi dia.
ya. Denda dan kafarat itu tembusan, ya. Nah, barang siapa yang membunuh muslim nggak sengaja bayar itu, maka harus dibebaskan hamba sahaya, ya, dan membayar diah denda kepada orang yang terbunuh. Di hadis Rasul itu 80 unta. Walau mana singkatan 80 unta, ya. Hmm. Kecuali yang terbunuh itu sedekah, ya. Hmm. Atau mengampuni, ya sudah kita damai aja gitu, ya. Atau damai dengan syarat kamu damai tapi kamu bayar kami 5 M atau 7 M boleh, ya. Nah, bahkan dalam qatlul amdan aja itu boleh. Nah, ini jinayat, ya. Kalau hudud itu nggak bisa. Kalau sudah di tangan hakim nggak bisa dibatalkan, ya. Seperti mencuri, ya, zina, itu kalau sampai hakim nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau qatl, ya, atau misalkan merugikan yang lain, kriminal yang lain, boleh diampuni, ya. Nah, nah, jika membunuh kafir, kafir yang musta'man, ya, kafir yang damai, tetap bayar dia juga, ya. Tetap bayar dia, ya. Hmm. Inilah bentuk bagaimana Islam itu menjaga ukhuwah, ya. Bahkan ke orang kafir aja kita tetap bayar dia loh, ya. Hmm. Sholat, ya, ketiduran, ya, lupa rukun atau wajib, ya sudah, ya. Kalau ketiduran kita boleh kodok, ya. Lah, saat emang kalau sengaja ninggalin nggak boleh kodok. Ada dua pendapat. Ini berijtihad tentang bagaimana kodok sholat. Kalau sengaja, ada ulama yang berpendapat nggak perlu kodok, tapi dia dosa besar. Ya, kenapa? Karena sholat itu kan kita bermau tak sholat apa? Ibadah yang terwaktu. Ya, waktunya zuhur ya zuhur, asar asar. Kalau dia sengaja, berarti memang dia nggak ada rukhsah. Ya, rukhsah itu kan kalau ada kita kekurangan. Ya, kalau ada kita kelalaian, itu rukhsah keringanan. Sekarang kalau orang sengaja, kelalaian dia apa? Sengaja, ngapain? Enggak, sengaja itu buat kelalaian. Sengaja itu sengaja memang. Dia nggak pengen beramal, udah nggak perlu kodok. Itu pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, kodok, tapi tetap dosa besar. Kenapa? Karena itu kewajiban. Ya, walau alam dari kedua pendapat ini lebih setuju ke pendapat pertama. Bukan karena ini pendapat dosen Anda juga, ya. Bahwasannya beliau berpendapat seperti itu dan Anda setuju gitu, ya. Karena rukhsah, keringan, kodok itu kan rukhsah. Paham ya para jemaah sekalian? Mengkodok sholat itu rukhsah, keringanan. Sekarang kalau orang sengaja meninggalkan sholat, keringanannya apa? Nggak ada kan? Dia orang dia sengaja, ngapain diberi keringanan? Ya, nggak. Yang ketiga, mengucapkan kalimat yang menunjukkan kekafiran. Nah, ini yang tadi Anda kisahkan, ya. Ini jawaban dari kejadiannya Ammar bin Yasir. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, ketika ada seseorang yang kafir, syirik setelah dia beriman, ya, maka itu ya dia mendapatkan murkanya Allah, ya. Kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali dia dibenci, dipaksa, dan hatinya itu masih tetap teguh dalam keimanannya, ya. Walakin mansyaroha bil kufri sadron, ya, sadron fa'alaihim ghadabun minallahi walhum adzabun azim. Dan siapa yang mendeklarasikan kekufurannya, kemurtadadannya terhadap Allah, maka Allah marah besar. Bahkan dalam hadis, ya, boleh dibunuh, ya. Namun kalau zaman sekarang jangan, ya. Yang ada kita yang dibalik dibunuh, ya. Nah, yang kelima, unsur fikih yang kelima, penjelasan secara rinci mengenai kekeliruan dan kelupaan. Yang pertama, jika keliru atau lupa terjadi berkaitan tentang meninggalkan suatu perintah atau kewajiban, ya, maka itu kewajiban tidak gugur. Ya, kayak tadi, ruksonya apa? Mengkodok, ya. Yang kedua, keliru atau lupa berkaitan tentang perbuatan yang dilarang. Ya, contoh minum khamar, tapi itu nggak tahu ya itu khamar, ya. Nah, maka ia tidak dikenakan hukuman atau perbuatan dosa, dicatat bukan dicatat sebagai perbuatan dosa. Yang ketiga, ya, karena
Kalau minum khamar secara sengaja kan nggak diterima sholatnya 40 hari. Kan dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, jika kekeliruan itu lupa berkaitan tentang perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain. Nah, jadi dilarang dan merugikan orang lain. Seperti mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain, ya. Maka dia tetap harus membayarkan ganti rugi atau denda, ya. Nah, tapi ya tidak dianggap sebagai perbuatan dosa, ya. Hmm. Karena kalau yang mencuri kan kalau sengaja dosa. Tapi kalau itu dia nggak tahu ya itu punya orang lain, taunya itu dia kira itu punya dia, dia makan, ya orang ini tetap dijatuhkan untuk diganti denda aja, diahnya aja, ya, kafarohnya aja, ya. Nah, yang keempat, keliru atau lupa berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, ya. Sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang harus ada hukumannya, ya. Maka hukuman itu gugur, ya. Ini nggak merugikan orang lain, tapi ini ke kriminal. Afan, bukan kriminal ya, kriminal jinayat ya, kriminal kepada Allah ya. Ya, karena kalau hudud itu kriminal kepada nggak ini ya, beda ya. Dalam Islam itu hudud itu kriminal tapi nggak bisa dibatalkan kalau sudah sampai hakim. Kalau jinayat itu kalau sampai hakim masih bisa dibatalkan. Ya, intinya kriminal di sini adalah kriminal kepada Allah, maksiat ya. Seperti tadi kotlu khotok ya. Nah, atau apa namanya? Nah, dia membunuh orang yang eh, nggak sengaja gitu ya. Nah, dan di sini dicontohkan lain adalah yang kafir. Makanya tidak dengan hukuman kisos dan tidak juga dikenakan denda. Ya, walau alam ya. Tapi di negara kita didenda kan, ya, atau di penjara ya. Ya, kita ikutin aja ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Ya, itu hukuman untuk kita menjaga hak asasi manusia. Contoh lain, seandainya seorang memberi mandat atau perintah, ya, nah, memberi maaf untuk kisos, ya, dimaafkan kisos dan itu sebuah keringanan, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, perbuatan jinayat yang diberikan keringanan, ya. Ketika hukumnya dari Allah dan ya kalau dia nggak sengaja, ya Allah naik akan hukumannya. Atau orang yang dirugikan memaafkan, sudah diangkat hukumannya kan. Unsur fikih yang keenam, perbuatan yang tidak diberikan toleransi, ya. Namun jika kelupaan tersebut timbul karena adanya suatu sebab, ya, emang karena dianya aja yang teledor, ya, maka ini ya dia dianggap berdosa karena keteledor, apa, teledornya dia, ya, atau meremehkan, ah nanti aja lah sholat gitu, saya mau istirahat dulu, ketiduran, lewat sholat, dosa tetap, ya, karena keteledoran atau dia melalaikan sengaja ya, sengaja melalaikan. Tapi apakah dia belum mengkodok? Oh alam masih boleh, ya, tapi dia ada eh, peringatan lah bagi Allah ya. Jangan sering meremehkan ini tadi seperti yang saya sampaikan. Jangan sering meremehkan sesuatu yang ada kekurangan pada diri kita gitu ya. Atau kata orang lain, ya kan saya orangnya lupaan, maklumilah. Enggak kayak gitu. Udah tahu lupaan ya harus lebih hati-hati. Jangan maunya dimaklumi terus-menerus gitu kan. Tapi kalau dia salah terus-menerus gimana kan gitu. Atau misalkan dia ucapannya kurang baik, terus dia berkata, ya saya mau ngomongnya begini. Terus bagaimana Allah memerintahkan hadis yang begitu banyak untuk berakhlak mulia? Apa gunanya kalau kita tetap memelihara akhlak buruk kita atau tabiat buruk kita? Ya kan? Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah bagaimana jangan sampai kita terus-menerus ya membiarkan kelalaian ini, ya. Karena setiap kita pasti ada kekurangan. Namun Islam datang untuk ya yukhrijuz zulumati ilan nur. Ya, untuk kita mengangkat salah satu apa kebodohan kita, kelalaian kita kepada sesuatu yang lebih baik. Bukan kita pelihara nih zulumat, gitu kan? Bukan kita pelihara nih keburukan kita, ya kan? Ya, kalau gitu Allah nggak bakal mengharamkan khamar. Karena itu kan udah jadi tabiatnya orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Kenapa diharamkan? Ya karena itu kebiasaan buruk. Walaupun tabiat mereka, walaupun tabiat. Nah, unsur fikih yang ketujuh dalam hadis ini, ya,
Berbagai masalah fikih yang berkaitan tentang lupa. Banyak ya. Nah, lupa ketika bersembelih dengan bismillah ya. Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat ya, ketika bacaan basmalah itu untuk menyembelih itu sunnah ya. Namun ya kalau lupa ya sudah ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya, itu adalah syarat sahnya menyembelih. Kalau enggak, sembelihannya tidak boleh dimakan atau haram. Ya. Wala ta'kulu mimma la yuzkir ismullahi alaihi wa innahu lasfisq. Ya. Nah, ini sering Anda sebutkan. Secara usul fikih, ya, kalau ada suatu perintah, namun nggak ada ancaman dosa atau hukuman, itu bukan haram, tapi makruh. Ya. Wallahu alam itu seperti itu ya. Maka kalau lihat dari ayat yang dipegang oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, ya, dan beberapa pendapat ulama Hambali bahwa mewajibkan sembelih dengan basmalah, di sini Allah nggak mengancam dengan perbuatan dosa. Ya, Allah nggak mengancam bahwa tempat dia di neraka, ya, atau nggak secara jelas bahwa makannya menjadi haram. Ya, di sini Allah cuma jangan kalian makan. Ya, sembelihan tidak ada nama Allahnya atau tidak diucapkan dengan basmalah ketika menyembelih. Ya, kalau kalian memakan, kalian menjadi orang yang fasik. Ya, nah, fasik itu kan bahkan orang yang selalu apa, melakukan mubah aja bisa menjadi fasik. Ya, nah, maka menurut anak pribadi, ya ini ijtihad Ana, menyembelih dengan Bismillah itu nggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa muakkadah nih? Fiskun, keji, orang yang buruk. Dalam Islam orang yang buruk itu kan tercela, nggak boleh. Ya, jadi sunnah. Ini menurut pendapat anak. Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang kedua berbicara dalam sholat karena lupa. Ya, dalam sholat apapun ya. Hmm. Seperti mazhab Imam Syafi'i ini nggak membatalkan. Ya, kalau Imam Malik kan karena dia tabudi, ya, bahwa perkataan yang boleh dalam sholat itu perkataan yang singkat. Yang kalau lupa ya, tapi kalau misalkan sengaja ya nggak boleh kan. Nah, dan Imam Abu Hanifah berpendapat ya semua ucapan dalam sholat baik lupa atau tidak membatalkan sholat kecuali makan ketika puasa karena lupa. Sebab dalilnya memperbolehkan. Anak pendapat Imam Ahmad nggak disebutin. Imam Ahmad berpendapat secara umum hadis saja. Selama dia nggak lupa, nggak sengaja boleh. Ya, seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, wallahu alam. Ya, nah, makan dan minum itu bersebut dalam bulan puasa. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang sahih. Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala wa aw syariba. Ketika ada seseorang muslim lupa dalam puasa, dia makan dan minum. Falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah saumnya atau lanjutin puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa syaqahu. Dan sesungguhnya itu Allah berikan takdir pada dia untuk dia makan ya dan memenuhi kebutuhannya ya. Masya Allah itulah ya. Nah, Imam Malik berpendapat jika puasa dikerjakan puasa wajib maka ia harus mengkodok dan tidak perlu membayar kafarat ya karena itu nggak sengaja tapi tetap kodok. Ya, lagi-lagi Imam Malik itu kan tabudi ya. Tabudi itu ngikutin dalil. Nggak banyak toleran, nggak banyak royun. Ya. Namun ulama yang lain ya memperbolehkan ya, nggak masalah gitu ya. Wallahu alam ya. Yang mana yang lebih soh ya? Ya.
Kalau anda pribadi, pendapat Imam Ahmad termasuk yang kuat. Ya, Afan, secara umum, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengkiaskan jima dan juga makan dan minum itu cukup kuat. Ya, cuma kan Imam Malik menganggapnya batal. Ya, kalau Imam Abu Hanifah apa? Anak scroll ya. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i tidak membatalkan. Ya, tapi Imam Ahmad berpendapat jima. Ya, itu kalau nggak sengaja pun dia wajib mengkodok, walaupun nggak wajib kafarot ya. Nah, mau tanda pribadi, wallahu alam, jima nggak sengaja itu nggak ada gambaran di otak Anda ya. Gimana caranya ya? Orang nggak sengaja. Tapi intinya pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut Anda paling kuat. Selama dia nggak sengaja, apapun yang membatalkan puasa nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Yang kedelapan unsur fikih dalam hadis ini kekeliruan dan lupa dalam sumpah. Ya. Nah, di sini jelaskan panjang ya. Menurut Imam Syafi'i ya, tidak hal tersebut tidak dianggap melanggar sumpah gitu ya. Kalau dia udah bernazar, pokoknya saya nggak mau ngambil untung dari usaha ini buat anaknya. Tiba-tiba dia makan dari hal tersebut, boleh nggak? Ya. Nah, kalau dalam hal ini, ya, eh, Imam Syafi'i ya, Anda pernah dengar pendapat yang lain ya. Oh ya, ini pendapat salah satunya kan. Nah, hal tersebut tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, jadi nggak membatalkan. Ya. Nah, kalau Imam Malik dianggap melanggar. Ya, karena dimaafkan adalah dosa karena lupa. Ya, bukan untuk yang berefek timbulan ya. Berefek atau misalkan dia udah melanggar, dia udah bersumpah. Kan ini dia sendiri kan. Bukan dalam ketetapan Allah kan. Salah sendiri kenapa sumpah kalau kamu nggak bani, kalau kamu udah lupa ya kamu salah sendiri. Kasar Imam Malik begitu. Ya, Imam Malik emang dalam kitab Muwatta itu cukup ketat ya. Beliau itu kalau dalam pendalilan pasti jelasin dalil dulu. Kalau dalilnya jelas, dia nggak mau berpendapat lagi. Paham ya, para jemaah sekalian ya? Kalau udah misalkan nih haram-haram, ini larang, ini perintahnya larangan pasti haram. Banyak begitu Imam Malik. Ya. Nah, makanya banyak pendapat Khawarij itu diambil dari pendapat Imam Malik. Anda nggak bilang Imam Malik Khawarij, nggak. Tapi Imam Malik itu berdalih. Orang-orang Khawarij itu berdalih. Ya. Karena orang-orang Khawarij itu kan orang Adnan juga kan. Adnan itu Saudi aslinya. Ya. Beda sama orang-orang Syiah yang asli orang-orang Tamim. Ya, orang-orang Yaman. Orang-orang Arab asli ya. Kalau sekarang orang ngomong Kohton. Arab Kohton. Ya. Nah, dalam Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad yang masyhur, yang paling terkemuka, membedakan adalah sumpah cerai dan juga memerikan budak. Ya. Karena dalam Islam ada akad yang nggak boleh main-main. Nikah, cerai, talak itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau orang nggak sengaja atau niatnya bercanda untuk talak, dia jatuh talak. Ya. Makanya banyak perdebatan tentang film-film yang ada akad nikah. Ya. Itu sebetulnya kalau dia terpenuhi syarat atau rukun nikah, itu terjadi loh. Ya, secara syariat ya. Beberapa ulama berpendapat seperti itu dan hati-hati gitu kan. Dalam pokoknya dalam pernikahan itu ucapan itu sangat penting ya. Sangat-sangat penting ya. Makanya hati-hati. Bahkan para ulama itu mengkiaskan nikah itu dengan jadi banyak para ulama itu mengkiaskan untuk bahwasannya eh, hukum nikah itu harus ditulis atau syarat-syarat dalam nikah itu harus ditulis gitu ya. Nah, karena penting ya. Hmm. Kemudian yang kesembilan, paksaan ya, sesuatu yang dipaksa ya. Karena sesuatu yang dipaksa seperti dari sini ya, dimaafkan ya. Nah, ada paksaan yang sifatnya mengikat ya kalau dia
nggak mau melakukan ini, ya, ya maka dia misalkan terbunuh atau saudaranya harus terbunuh, ya, maka nggak masalah, ya. Atau ada paksaan yang tidak mengikat atau nggak ada dasarnya nih orang maksa doang nih. Tapi kalau saya nggak berbuat, ya saya nggak merugikan apa-apa, ya. Maka dia melawan itu lebih baik, ya. Nah, yang ke-10, jadi kita lihat ya, ada peringatan di Zoom. Kalau nanti terputus ya roomnya, kita akan kembali lagi, Anda buka kembali ya. Unsur fikih yang kedua dalam hadis ini masalah fikih seputar paksaan, gitu kan? Nah, banyak ya paksaan dalam berzina, paksaan dalam syirik, ya. Nah, ini banyak ya. Nah, paksaan dalam membunuh, ya. Nah, paksaan dalam meminum khamar dan seterusnya, ya. Contoh-contoh paksaan yang memang ditolerir dan ada ayat dan hadisnya, ya. Bukan berarti jenis paksaan yang lain itu nggak boleh, ya. Boleh aja, ya. Kalau selain dipaksa ya Allah tetap memaafkan. Tapi dengan syarat paksaan yang mengikat. Paksaan kalau misalkan kita nggak melakukan, kita dapat kerugian yang lebih besar. Karena itu melanggar maqasid syariah. Maka syariat itu kan, syariat itu mendatangkan hikmah untuk kita menjaga kehidupan kita juga. Bukan hanya akhirat. Ya, yang pertama itu hifzu ad-din, yang kedua itu hifzu nafas. Ya. Ah, tapi kalau kita hanya ucapan saja, ya tetap kita hati kita menjaga Islam, ya. Tapi kita harus dipaksa melakukan perbuatan yang kalau kita nggak lakukan, kita mencelakakan halnya orang lain, boleh. Ya, ini sama yang ke-11 relaan dalam paksaan ya. Yang ke-12 ya, unsur fikih dalam hadis ini paksaan untuk melakukan kebenaran ya. Nah, jika seseorang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang wajib diucapkan atau perbuatan yang wajib dilaksanakan, maka ucapan atau perbuatan yang dilakukan karena paksaan tersebut tetap sah ya. Nah, jadi beda sama paksaan kalau maksiat ya. Kalau paksaan dalam eh, misalkan syahadah ya, nah, mengucapkan dua kalimat syahadat atau paksaan dalam misalkan dia menunaikan kewajiban, kamu wajib bersumpah, dipaksa untuk bersumpah ya, seperti bersaksi atau apa itu sah ya, walaupun terpaksa. Ada beberapa hukum atas hal itu ya. Yang pertama orang kafir dipaksa masuk Islam ya, maka ketika dia bersyahadat dia dianggap sebagai orang yang sudah muslim ya, seperti kejadian yang tadi Anda jelaskan ya. Nah, kemudian yang kedua, suami bersumpah tidak akan menyetubi istrinya. Jika sumpah tersebut telah lewat 4 bulan, maka tetap tidak mau menggauli istrinya, yaitu zihar ya. Nah, zihar ya, atau li'an juga bisa melaknat istrinya ya. Nah, juga tidak mau menceraikan lalu hakim memaksanya untuk menceraikan sang istri, maka perceraian itu sah. Karena ada hak dari istri yang tidak dipenuhi ya. Istri boleh mengajukan fasakh, pisah ya. Nah, dan para ulama itu membedakan iddahnya fasakh dan iddahnya talak ya. Nah, ya, kemudian yang ketiga, jika seseorang bersumpah untuk tidak membayar hutang, ya, maka hakim boleh ya memerintahkan orang tersebut untuk membayar hutang, walaupun dia telah bersumpah untuk tidak membayar hutang, ya. Karena itu hak orang, masa nggak dibayar? Dan setelah dibayar dia harus kafarat, ya, salah sendiri gitu kan, walaupun dia bersumpah atas kekejian, ya. Nah, yang keempat, Afwan, ya. Jika hakim memaksa seseorang untuk menjual hartanya demi melunasi hutang atau tanggung jawabnya, maka jual beli tersebut sah walaupun atas keterpaksaan. Jadi ada beberapa keterpaksaan dalam syariat Islam yang bertanggung wajib atau tanggung jawab yang sah. Ya, inilah bagaimana Islam itu adil ya. Kalau misalkan dalam urusan kewajiban dan tanggung jawab nggak ada paksaan, ya bagaimana nanti? Ya, banyak orang yang akhirnya haknya itu nggak terpenuhi dong, kewajibannya nggak ditunaikan dong, karena dia udah bersumpah, ya, dan nggak ada yang bisa memaksa kan?
ya kan? Karena nggak boleh dipaksa dong. Nanti orang berdalih kayak gitu, nggak boleh dipaksa ini dan itu. Saya belum mau bayar utang ya, harta saya nggak boleh dipaksa. Saya belum mau eh, misalkan melunasi hutang atau membayar tanggung jawabnya, saya nggak mau bayar dong. Nggak boleh dipaksa dong. Nggak boleh. Ya, kalau misalkan terus seperti itu, ya banyak hak orang akan dilontarkan, dilalaikan. Banyak tanggung jawab yang tidak dipenuhi. Maka syariat Islam sangat-sangat menjaga hak sesama manusia. Jadi, tingkatan hak asasi manusia paling tinggi adalah syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang bisa kita bahas bersama. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Ya, tafadhol dari para jamaah sekalian. Ya, atau sudah cukup insya Allah ya, para jamaah sekalian. Nah, bila sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya, yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni ya, dan amal soleh kita dilipat gandakan ya. Amin Amin ya ya rabbal Rabbal Alamin. alamin. Sampai kita menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Nah, karena minta maaf ya bila ada kekeliruan atau kesalahan dari yang kita bahas bersama atau dari ucapan anak pribadi yang kurang berkenan di sisi para jemaah. Anak sekali lagi minta maaf ya. Nah, akhir kata ya, barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan.